warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Anissa Rahayu, selaku guru pengampu bahasa Indonesia di SMA ITB Tunas Harapan Ilahi. Kali ini akan membahas satu materi dengan judul teks laporan hasil observasi. Teks ini ada di kelas 10 semester 1 ya teman-teman. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau penjelasan mengenai sesuatu. Teks laporan hasil observasi adalah penjabaran umum mengenai sesuatu yang berasal dari hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi bisa juga kita sebut dengan teks klasifikasi. Kenapa? Karena teks laporan hasil observasi bisa berupa pengelompokan atau pengklasifikasian beberapa jenis benda, hewan, dan lain sebagainya sesuai dengan kriteria tertentu sesuai dengan klasifikasi yang ingin teman-teman tentukan. Nah, untuk membuat teks laporan hasil observasi itu ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama harus bersifat objektif atau faktual. Jadi ketika teman-teman akan membuat teks laporan hasil observasi, apa yang teman-teman cantumkan ke dalam teks teman-teman itu harus sesuai dengan fakta yang ada, harus sesuai dengan realita, dan juga sesuai dengan objek yang teman-teman tentukan sebagai objek atau sebagai materi yang teman-teman pilih untuk menjadi pembahasan di dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, objeknya harus tunggal. Kenapa? Karena ini akan mengacu kepada fokus si penulis ketika membahas sebuah materi. Jadi ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi, apa yang teman-teman teliti itu harus satu. Jangan berlebihan, karena ini akan membuat fokus teman-teman menjadi pecah, sehingga apa yang kita butuhkan ketika kita mendeskripsikan, membahas, dan lain sebagainya untuk membuat teks laporan hasil observasi menjadi tidak terarah dengan jelas. Yang selanjutnya ditulis dengan lengkap dan sempurna. Kenapa harus ditulis dengan lengkap dan sempurna? Ini juga beralasan karena ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, apapun yang kita cantumkan kembali kepada faktual, bersifat fakta atau apa adanya. Sehingga harus kita tulis dengan lengkap dan sempurna agar apa? Agar informasi yang disampaikan kepada pembaca itu bisa seutuhnya, bisa jelas, sehingga tidak menghasilkan praduga atau prasangka dari pembaca. Seperti itu teman-teman untuk definisi dan juga ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai deskripsi teks laporan hasil observasi dan juga mengetahui mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi, sekarang kita masuk ke dalam tujuan teks laporan hasil observasi. LHO ini laporan hasil observasi yang teman-teman kita singkat saja sehingga kita bisa lebih mudah menghafalnya. Tujuan teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah mengatasi suatu persoalan. Kita tahu di dunia ini atau di bumi kita ini akan banyak sekali persoalan yang akan kita temukan. Nah, tujuan dari dibuatnya teks laporan hasil observasi adalah menjawab atau mengatasi suatu persoalan yang ada. Sehingga ketika teman-teman membahas mengenai suatu objek, itu sama dengan teman-teman mengatasi suatu persoalan sehingga kita bisa menemukan jawaban. Nah, untuk yang kedua adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Di balik dari persoalan yang kita temukan, pasti kita akan menemukan solusi atas apa yang sedang kita bahas. Karena apapun yang kita bahas itu pasti berbentuk persoalan. Nah, dari itu semua, maka kita akan menemukan teknik atau cara terbaru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Nah, itulah salah satu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih tepat atau efektif. Ini juga termasuk ke dalam tujuan teks laporan hasil observasi. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada yang awal. Di dunia ini pasti banyak sekali persoalan. Dari persoalan-persoalan tersebut maka kita harus menemukan solusi. Solusi tersebut bisa kita temukan dari teks laporan hasil observasi yang teman-teman temukan atau yang teman-teman tulis. Sehingga dari temuan atau hasil laporan observasi yang telah teman-teman tulis, kita bisa menemukan keputusan yang lebih tepat atas persoalan yang sedang kita tempuh atau persoalan yang sedang kita lalui saat ini. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Tentu saja kita hidup di dunia ini pasti ingin setiap harinya, setiap waktunya mendapatkan perbaikan atau mengalami perbaikan dan lain sebagainya. Nah, dengan dibuatnya teks laporan hasil observasi ini, maka kita berharap bahwa ada perbaikan dan juga pengawasan atas apa yang sedang kita lalui. Dan yang terakhir adalah mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Kembali lagi, didasarkan atas sebuah persoalan atau permasalahan,
Dengan dibuatnya teks laporan hasil observasi, teman-teman bisa menjadi seorang inisiatif atau inisiasi mengenai perkembangan dari sebuah permasalahan, sehingga teks laporan hasil observasi teman-teman bisa dibaca oleh banyak orang dan memberikan informasi atas sebuah permasalahan yang sedang ada di masyarakat saat ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Setelah teman-teman mengetahui deskripsi, ciri, dan juga tujuan, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi teks laporan hasil observasi. Untuk fungsi teks laporan hasil observasi itu dibagi 3 ya teman-teman. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas. Nah, untuk teman-teman yang nantinya akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi, maka fungsi teman-teman membuat teks itu adalah melaporkan atau memenuhi tanggung jawab dari sebuah tugas. Yang selanjutnya adalah sarana pendokumentasian. Seperti yang tadi saya setelah bahas, teks laporan hasil observasi itu bersumber atas sebuah permasalahan atau persoalan yang ada di dunia ini. Maka teman-teman bisa menjadi sarana untuk mendokumentasikan apa saja yang telah teman-teman tulis atau telah teman-teman lakukan penelitian dan teman-teman jadikan sebuah laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, itu sebagai sumber informasi terpercaya. Itulah kenapa ketika teman-teman membuat laporan hasil observasi, teman-teman perlu membuatnya sesuai dengan fakta dan juga sesuai dengan objek yang ada. Itulah sehingga teman-teman bisa menjadi sumber informasi terpercaya atas teks laporan hasil observasi yang telah teman-teman buat. Karena apa? Karena teks laporan hasil observasi yang kalian buat itu akan dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya, kita akan tahap selanjutnya, yaitu sifat teks laporan hasil observasi. Sifat teks laporan hasil observasi ini dibagi 2, yaitu bersifat informatif dan juga bersifat objektif. Kenapa bersifat informatif? Karena nanti apapun yang kalian tulis, apapun yang kalian teliti sehingga hasilnya menjadi teks laporan hasil observasi, itu harus mengandung informasi. Informasi untuk siapa? Informasi untuk para pembaca. Yang selanjutnya bersifat objektif. Ini kembali lagi kepada sifatnya yang tadi atau kepada tujuannya yang tadi. Kenapa? Karena teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta yang ada, harus juga sesuai dengan objek yang kalian teliti, maka disebutlah bersifat objektif. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi ya. Struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum ini berisi tentang hal-hal umum yang mungkin saja diketahui oleh banyak orang. Kita jelaskan di pernyataan umum mengenai hal-hal yang tentu saja berkenaan dengan deskripsi. Misalnya, kita akan membahas tentang tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman yang memiliki nama latin Oryza sativa, kemudian hidup atau bisa ditanam di lingkungan sawah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke deskripsi bagian, ini menjadi lebih spesifik. Kita jelaskan bahwasannya tanaman padi itu memiliki jenis A, B, C, kemudian untuk sampai bisa dipanen itu harus menunggu berapa lama, kemudian butuh air berapa banyak untuk sampai dipanen dan lain sebagainya. Nah, untuk simpulan itu adalah mengenai ringkasan atau pembahasan singkat mengenai apa yang telah teman-teman sampaikan di pernyataan umum dan juga di deskripsi bagian. Itu saja untuk struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis teks laporan hasil observasi ya. Jenis teks laporan hasil observasi itu sesungguhnya ada banyak sekali sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Tapi di sini Bu Nisa akan sampaikan 3 saja. Yang pertama, observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, atau politik. Teman-teman bisa saja menyampaikan teks laporan hasil observasi mengenai kondisi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar teman-teman, atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat ini, atau juga kondisi politik yang juga terjadi. Nah, teman-teman bisa jadikan itu sebagai objek penelitian teman-teman. Nah, yang kedua adalah observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Ini kayaknya cocok banget sama teman-teman yang suka dengan lingkungan alam, atau juga teman-teman yang mungkin saja hobi meneliti tanaman yang ada di sekitar teman-teman. Yang selanjutnya, observasi mengenai kondisi yang terjadi. Teman-teman, saat ini kan sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sumber informasi atau objek penelitian teman-teman untuk dijadikan teks laporan hasil observasi, sehingga teks laporan hasil observasi yang teman-teman buat itu menjadi lebih menarik karena sangat dekat hubungannya dengan kita yang saat ini sedang mengalami kondisi tersebut. Oke, baik teman-teman, itu saja dari Bu Nisa penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Teman-teman berarti sudah mengetahui deskripsi, ciri-ciri, tujuan, fungsi, struktur, dan juga jenis teks
laporan hasil observasi. Ini akan sangat bermanfaat loh ketika teman-teman mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran lain ketika teman-teman harus membuat laporan mengenai penelitian yang teman-teman lakukan. Sekian dari Bu Nisa, semoga bermanfaat. Semoga kalian selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.